Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Keperawatan Universitas Dirgantara Masakal Sudadharma. Kami dari kelompok 13 akan melakukan penyuluhan kesehatan penerbangan dengan materi aerodontalgia. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Tefdiri Pramesti, dan rekan saya, Nisa Fitri Mulyadi. saya Nafitri Muti Aisyah, saya Sally Oktavi Syria. Baik, selamat menyaksikan. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu aerodontalgia? Aerodontalgia secara umum didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat rasa nyeri pada bagian gigi yang timbul ketika terdapat adanya perubahan tekanan udara yang ada di luar tubuh dan di dalam tubuh. Biasanya terjadi pada orang yang melakukan penerbangan. Zack dan Denin mendefinisikan aerodontalgia adalah nyeri akut pada gigi akibat desakan udara atau gas dalam rongga di bawah tempatan atau gigi yang ujung akarnya terletak pada rongga simul. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sularasi. Dia mendefinisikan aerodontalgia adalah rasa sakit atau nyeri disebabkan karena udara yang dijebak di dalam rongga gigi. Dari kedua pendapat ini disimpulkan bahwa aerodontalgia merupakan nyeri pada gigi yang diakibatkan adanya gas yang masuk dan terperangkap pada rongga gigi ketika terjadi perubahan tekanan udara. Berikut adalah penyebab dari aerodontalgia. Yang pertama, yaitu karies gigi. Gigi yang berlubang dapat mempengaruhi udara yang masuk melalui rongga udara sehingga membuat gigi terasa lebih sakit. Yang kedua, yaitu infeksi gigi dan gusi. Gigi yang melemah dapat membuat gigi lebih sensitif terhadap tekanan. Yang ketiga, yaitu sinusitis. Sinusitis yang tidak normal dapat menyebabkan rasa sakit pada gigi. Rasa sakit atau nyeri yang disebabkan karena udara yang masuk ke dalam dan terjebak pada rongga gigi. Udara yang dapat memasuki gigi paling sering melalui lesi atau celah pada tempatan. Pada saat tekanan atmosfer menurun pada ketinggian, gas akan mengalami ekspansi dan memasuki tubulus lignin sehingga menstimulasi nociceptor di dalam pulpa sehingga menyebabkan rasa nyeri. Selanjutnya, faktor resikonya ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko terjadinya aerodontalgia. Menurut Selzen dan Bender, rasa nyeri timbul karena adanya reaksi pulpa sebagian bentuk adaptasi terhadap perubahan tekanan udara. Perubahan tekanan udara yang besar menyebabkan pembentukan gelembung gas yang berasal dari pembuluh darah pulpa. Ini terjadi dapat juga bila keadaan ruang pulpa kosong, misalnya pada gigi yang masih dalam perawatan endodontik. Faktor risiko lain yang dikemukakan oleh Gilbert yaitu adanya pembuatan tambalan yang tidak benar atau kurang baik, sehingga di antara gigi atau dinding kavitas dengan tebalan terjadi rongga atau ruangan yang berisi udara. Kejadian berikut adalah aerodontalgia atau sakit gigi karena tekanan di dalam pesawat. Maka pencegahannya adalah yang pertama, memeriksa kesehatan gigi dan mulut sebelum keberangkatan. Yang kedua, menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dan yang ketiga, yaitu bila sakitnya berlanjut, maka panggil tenaga kesehatan yang terkait.
Saat terbang, terjadi pertukaran udara, gas yang terperangkap dapat menyebar dan masuk ke dalam tubuh dentin. Hal ini dapat menstimulasi reseptor dalam pulpa. Proses terjadinya nyeri dimulai ketika adanya rangsangan, yaitu udara yang terperangkap di antara tumpatan dengan gigi yang terjadi kemudian melalui tubulus dentin udara sampai ke pulpa, di mana di pulpa tersebut terdapat satu tipe reseptor pada ujung bebas serabut saraf tanpa menyalin, yaitu nociceptor. Aerodontalgia merupakan nyeri gigi yang disebabkan adanya gas yang masuk atau terperangkap pada saat terjadinya perubahan tekanan udara di sekitar tubuh. Ada beberapa kondisi yang meningkatkan risiko atau mempermudah gas masuk dan terperangkap, yaitu salah satunya adalah celah kecil antara bahan restorasi dengan gigi atau kavitas, disebut juga mikrokalage. Melalui mikrokalage, ini gas dapat masuk dan diteruskan ke tubulus dentin yang nantinya sampai ke pulpa sehingga timbul nyeri. Dari mekanisme di atas, terdapat kondisi yang mempermudah masuknya gas dan terperangkap, yaitu adanya mikrokalage. Dan juga, apakah teman-teman sudah tahu bahwa diketahui nyeri yang sama juga biasanya dialami oleh para penyelam yang menyelam di perairan dalam loh. Penyebabnya sama, yaitu perubahan tekanan barometrik yang menyebabkan ekspansi udara internal atau gas di dalam gigi saat naik ke permukaan. Pada masa itu, istilah kedokteran giginya berubah dari aerodontalgia menjadi barodontalgia yang menggabungkan keduanya. Dengan melakukan diagnosis yang benar, perawatan yang tepat pun dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut. Meskipun jarang terjadi, sakit gigi di pesawat alias aerodontalgia bisa menyebabkan risiko yang cukup serius jika tidak ditangani. Oleh karena itu, melakukan pencegahan agar rasa nyeri tidak muncul akan membuat perjalanan nyaman dan bebas khawatir. Bila pernah merasakan sakit gigi di pesawat, baiknya periksakan kondisi gigi ke dokter gigi, khususnya jika Anda sering berpergian. Kesehatan gigi dan mulut tak boleh dianggap remeh loh, karena kesehatan bagian oral ini memang sangat penting. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, kita sering melakukan kebiasaan buruk yang bisa merusak kesehatan gigi dan mulut. Ada beberapa kebiasaan bisa merusak kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama, menyikat gigi terlalu keras, menyebabkan masalah mulai dari enamel yang terkikis hingga gusi yang menyusut. Yang kedua, pakai tusuk gigi. Merusak gigi membahayakan gusi dan bisa memicu infeksi. Yang ketiga, pakai pemutih gigi rumahan. Merusak enamel alias lapisan luar gigi, membuat gigi menjadi rentan mengalami gigi berlubang. Yang keempat, tidak rutin ganti sikat gigi, menyebabkan masalah mulai dari enamel yang terkikis hingga gusi yang menyusut. Jadi kesimpulannya adalah aerodontalgia, rasa nyeri pada gigi yang dipicu oleh perubahan tekanan udara. Sering terjadi saat seseorang berada di ketinggian tinggi, seperti penerbangan tinggi atau mendaki gunung. Kondisi biasanya terjadi karena adanya rongga atau masalah gigi lainnya. Sekian penyuluhan kesehatan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa Komen, like, and subscribe.